Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Maharani. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka atau Kurma. Baiklah, nomor 1 yaitu ada rencana pelajaran tahun 1947. Fokusnya yaitu pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain. Ciri khasnya yaitu belum menekankan aspek kognitif atau kecerdasan otak. Fokusnya adalah kesadaran bernegara. Materi pelajarannya yaitu dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan perhatian pada kesenian, serta pendidikan jasmani. Dan yang kedua yaitu ada rencana pelajaran terurai tahun 1952. Fokusnya yaitu penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran. Ciri khasnya yaitu menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional. Silabusnya yaitu satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Materi pelajaran harus memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, yaitu ada rencana pendidikan pada tahun 1964. Fokusnya yaitu pengembangan moral kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Ciri khasnya, pemerintah menetapkan program Pancawardhana. Pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Di akhir jenjang SD, ada hari Sabtu yang disebut Hari Krida atau hari untuk berlatih keterampilan atau kesenian sesuai minat. Yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Fokusnya yaitu perubahan struktur dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Ciri khasnya yaitu bersifat correlated kurikulum, di mana materi pelajaran pada tingkat bawah memiliki korelasi dengan tingkat di atasnya. Kurikulum ini cenderung teoritis dan bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati. Yang kelima, kurikulum 1975. Fokusnya yaitu efisiensi dan efektivitas melalui MBO atau Management by Objective. Ciri khasnya menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Setiap satuan pelajaran dirinci dalam tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi, alat pelajaran, dan evaluasi. Guru menjadi sangat sibuk dengan administrasi satuan pelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984. Fokusnya yaitu keaktifan siswa dalam proses belajar. Ciri khasnya sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan, memperkenalkan strategi cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa tidak hanya mendengarkan, tapi mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil belajarnya. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Fokusnya berpaduan tujuan kurikulum tersebut yaitu proses dan hasil. Ciri khasnya pembagian waktu belajar menggunakan sistem caturwulan atau 3 kali ujian setahun. Beban belajar siswa sangat padat karena banyak materi yang dijejalkan. Pada tahun 1999 dilakukan revisi kecil atau suplemen untuk menyesuaikan dengan isu-isu baru. Dan yang kedelapan, yaitu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Fokusnya kemampuan siswa melakukan tugas-tugas tertentu sesuai standar. Ciri khasnya yaitu tidak lagi mengejar target materi, tapi mengejar kompetensi, hasil belajar atau output menjadi ukuran utama, karena sekolah diberi kewenangan menyusun rincian kompetensi sesuai kondisi mereka. Dan yang kesembilan yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Fokusnya desentralisasi pendidikan. Ciri khasnya yaitu pemerintah pusat menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Namun sekolah atau satuan pendidikan diberikan kebebasan penuh untuk menyusun silabus dan penilaian. Nomor 10, kurikulum 2013 atau K13. Fokusnya keseimbangan antara sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Ciri khasnya menggunakan pendekatan saintifik atau 5M. Di tingkat SD, semua pelajaran digabung dalam satu buku atau tematik. Munculnya penilaian otentik yang mewajibkan guru menilai perilaku siswa setiap hari. Dan terakhir yang ke-11, kurikulum Merdeka. Kurikulum nasional 2004 fokus pemulihan pembelajaran dan fleksibilitas. Ciri khasnya yaitu materi esensial atau materi dipangkas agar guru punya waktu mendalami konsep, bukan sekedar mengejar selesainya bab.